Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidi Fitrianingrum, NIM E 2019-1117. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan mereview 3 video dari teman-teman dan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI untuk memenuhi ujian tengah semester ekonomi makro. Di sini saya akan memaparkan 3 video tersebut. Yang pertama yaitu ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, yang kedua perhitungan pendapatan nasional, dan yang ketiga yaitu uang dan fungsinya. Yang pertama kita akan membahas tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Kita akan membahas tentang pengertian ekonomi terbuka dulu, yaitu perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antara negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memicu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, pemerintah agregat atau di pasar barang, yang kedua jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, yang ketiga harga barang dan jasa. Faktor penentu ekspor yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat LN terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, yang kedua inflasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yang ketiga cita rasa konsumen. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu tentang penghitungan pendapatan nasional. Kita akan membahas tentang apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produksi nasional bruto atau GNP, yang ketiga produksi nasional neto atau NNP, yang keempat pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseorangan atau PI, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk barang, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN ditambah pendapatan asing LN. Produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh orang negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika orang asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Berikut ada cara menghitung GNP, yaitu GNP sama dengan pendapatan WNIDN ditambah pendapatan WNILN dikurangi pendapatan asing DN. Produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP dikurangi GNP dikurangi D depresiasi atau penyusutan barang modal.
Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung NNI yaitu NNI dikurangi NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Caranya yaitu PI dikurangi NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu. Pendapatan yang dapat dibelanjakan memiliki nama lain dari disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ada 9, yaitu ghanimah, sedekah, infak, zakat, usur, zizkiyah, harojah, pajak, tambang, dan harta karun. Yang ke-9, wakaf. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang uang dan fungsinya. Kita harus tahu tentang uang. Apa itu uang? Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang itu ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Fungsi asli uangnya ada 3, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang itu ada 5, yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam, yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.